Halo semuanya, kembali lagi di Himatika Teaching atau Matching oleh Social Development Himatika ITS 2023. Pada matching kali ini, materi dan soal-soal yang akan dibahas adalah mengenai persamaan parametrik dan koordinat kutub. Terkait persamaan parametrik, berikut adalah definisi dan hal-hal yang berkaitan sebagai dasar dari persamaan parametrik, yaitu persamaan kurva yang titik-titiknya itu bergantung pada suatu parameter. Misalkan X sama dengan XT, yaitu parameternya T, dan Y sama dengan YT. Jadi parameternya itu T, dengan T-nya itu nilainya di antara A sampai B. Dan di persamaan parametrik itu ada orientasi kurva juga, kurva parametrik yang merupakan arah pertambahan dari parameternya. Dan kurva parametrik juga dapat digambarkan dengan mengeliminasi parameter, walaupun ini menghilangkan informasi orientasi. Nah, ini ada di slide selanjutnya ya contohnya. Nah, ini dia contoh soalnya, yaitu buatlah sketsa kurva dari persamaan parametrik X sama dengan 1 ditambah cos T dan Y sama dengan 3 dikurang sin T untuk T-nya 0 sampai 2pi. Nah, persamaan ini kita bisa menggambar kurvanya dengan mengeliminasi parameter-parameternya dulu, yaitu yang T ini kan ada T, jadi kita harus eliminasi dulu T-nya gimana. Oke, kita punya bahwa di sini cos T itu adalah 1 dikurang X. Jadi cos T adalah 1 dikurang X, dan sin T adalah 3 dikurang Y. Oke, selanjutnya kita punya apa? Kita punya di sini bahwa dari identitas trigonometri, cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu pasti sama dengan 1. Dan ini kita bisa bikin 1 min X dikuadratin, yaitu cos T-nya, ditambah 3 dikurang Y dikuadratin, sama dengan 1. Nah, ini juga bisa kita ubah ya. Jadi ini menjadi 1 min X adalah min dari X min 1 dikuadratin ditambah minus dari Y min 3 dikuadratin. Dan ini sama dengan 1. Nah, min 1 dikuadratin jadinya 1. Jadi ini adalah X min 1 kuadrat ditambah Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini bentuk apa sih? Ini adalah bentuk persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Kita ingat-ingat kembali bahwa persamaan lingkaran itu memiliki bentuk X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan di sini adalah A, B itu sebagai titik pusatnya. Dan R adalah jari-jari. Sehingga kita punya di sini. Ini adalah lingkaran dengan pusat 1,3 dan jari-jari 1. Jadi jari-jarinya 1. Dan ketika kita punya di sini bahwa T-nya itu antara 0 sampai 2pi, artinya apa? Artinya dia itu lingkaran penuh. Jadi gambarnya seperti ini. Ini misalkan di sini 1, di sini 3, jadi ini ya, ini 3, ini 1, 1,3 kan titik pusatnya. Dan karena 0 sampai 2pi berarti lingkaran penuh, kurang lebih seperti ini. Mungkin nggak terlalu bagus gambarku, tapi ya beginilah gambar lingkaran atau kurva dari persamaan parametrik X sama dengan 1 ditambah cos T dan Y sama dengan 3 dikurang sin T untuk T-nya mulai 0 sampai 2pi. Baik, selanjutnya dapatkan panjang busur dari persamaan parametrik berikut. Persamaan parametriknya masih sama, tapi kita sekarang disuruh untuk mencari panjang busurnya. Mungkin aku nggak nge-review materi-materinya lagi karena sebenarnya cukup simple ya ini untuk materinya. Jadi bisa langsung pakai rumus saja. Jadi rumus panjang busur yaitu S, ini sebagai panjang busur, dari kurva parametrik adalah S sama dengan integral dari A sampai B
A ini batas-batasnya. Jadi kan kita tadi punya 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B. Sorry, A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B. Nah, ini hanya yang batas kirinya, yang batas bawahnya, dan B-nya batas atas. Dan ini adalah akar dari dx per dt dikuadratin ditambah dy per dt dikuadratin atau turunan pertamanya. Diintegralkan terhadap apa? Terhadap dt. Oke, sekarang kita cari dx per dt. Dx per dt kita punya di sini x-nya 1 ditambah cos t. Kita turunkan terhadap t. 1 kita turunkan menjadi 0. Ditambah cos t. Cos t kita turunkan menjadi sin t. Sehingga kita punya di sini dx per dt dikuadratin sama dengan min sin t. Kita kuadratkan adalah cos kuadrat, sin kuadrat t ya. Jadi di sini kita punya sin kuadrat t. Kemudian untuk dy per dt, perhatikan bahwa di sini 3 dikurang sin t, berarti turunan dari 3 adalah 0 dan turunan dari minus sin t adalah minus cos t. Jadi turunan sin kan cos, karena ini min, jadi minus cos t. Dan dy per dt kita kuadratkan menjadi cos kuadrat t juga. Karena di sini adalah minus dikuadratin jadi positif di sini. Nah, berarti ini S-nya apa? S-nya adalah integral dari batasnya apa? Batasnya ini 0 sampai 2pi. Jadi dia hanya sekali berputar. Satu lingkaran 0 sampai 2pi dari sin kuadrat t ditambahkan cos kuadrat t diakarin dt. Ini apa? Sin kuadrat t tambah cos kuadrat t adalah 1 ya. Jadi ini integral 0 sampai 2pi 1 dt. Berarti t dengan batas atas 2pi dan batas bawah 0. Yaitu kita substitusi, kita dapat 2pi dikurang 0 atau 2pi. Jadi panjang busurnya adalah 2pi. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat dari bentuk kurvanya juga. Kalau tadi kan bentuk kurvanya adalah lingkaran. Lingkaran dengan jari-jari adalah 1. Nah, panjang busur itu adalah keliling lingkarannya. Keliling lingkaran adalah 2pi R. Dan R-nya tadi adalah apa? Adalah 1, yaitu 2pi. Sama kan hasilnya. Jadi ini panjang busurnya adalah 2pi. Gitu. Sekarang dapatkan semua nilai parameter T yang menyebabkan kurva parameter berikut mempunyai garis singgung vertikal. Kurvanya masih sama ya. X sama dengan 1 tambah cos T, Y sama dengan 3 dikurang sin T, untuk T-nya 0 sampai 2pi. Nah, oke. Kita di sini punya kata kunci garis singgung vertikal. Nah, garis singgung vertikal itu kayak gimana? Misal kurvanya model, tadi kan kurvanya lingkaran ya. Lingkaran di sini kurang lebih kayak gini. Nah, garis singgung vertikal berarti ya kayak gini. Dia tegak gini. Kalau horizontal kan mendatar gini. Yang horizontal, kalau vertikal ya yang mendatar kayak gini. Nah, kita disuruh nyari nilai T yang membuat dia itu garis singgungnya vertikal. Nah, tanpa melihat ininya, kita ingat kembali bahwa gradian garis singgung itu adalah turunan pertama di titik itu. Jadi misal nih, kayak yang ini, ya kita cari turunan pertama di titik ini. Jadi kalau kayak misal kita disuruh nyari nilai maksimum minimum, kita disuruh nyari yang turunan pertamanya itu 0. Karena gradien kalau dia itu mendatar, yaitu dia 0. Tapi kalau dia vertikal, berarti gradiennya itu bisa dianggap tidak ada gitu ya. Karena dia itu berdiri tegak, dia nggak punya kemiringan. Nah, oke. Kalau gitu, gimana buat soal yang ini? Nah, kita ingat kembali di sini, kita harus mencari dy per dx buat gradien garis singgung. Sedangkan dy per dx kita bisa nyatakan di sini
dy per dt dibagi dengan dx per dt. Kita bisa nyatakan sebagai seperti ini. Sedangkan kita tadi punya apa dy per dt-nya? Dy per dt-nya adalah minus dari cos t. Dan dx per dt itu adalah minus dari sin t. Nah, sekarang gimana biar dia itu nggak punya gradien atau garis singgungnya itu vertikal di sini? Berarti apa? Berarti nilai dari sin t ini harus 0. Jadi sin t harus sama, minus sin t ini yang penyebut dia harus sama dengan 0. Kalau min sin t sama dengan 0, berarti sin t-nya kan sama dengan 0. Nah, ini di mana aja terpenuhi? Ya, kita bakal ini bakal terpenuhi ketika t-nya sama dengan 0. Kemudian apalagi yang nilai sin itu nilainya 0, kita bisa gambarkan ya. Sin itu kan nilainya dari 0. 0 ini pi per 2, kemudian ini pi ya di sini, terus di sini sampai sini ini 2 pi. Berarti 0, pi dan 2 pi. Nah, di sini ya. Jadi ketika kita masukin ya, ketika t-nya 0, ini kan 1 ditambah cos t. Cos t, cos ketika 0 dia adalah 1. Jadi dia x-nya jadi 2, yaitu di sini. Ini kan 1 ya di sini. Ini 1, ini 3, ini x-nya adalah 2. Dan sin t yaitu 3. Jadi pas di sini ya. Jadi dia mempunyai garis singgung vertikal pas di sini. Ketika pi dia 1, cos t-nya min 1, jadi pas di sini. Jadi garis singgungnya di sini juga vertikal ya. Sama kayak sumbu y-nya. Sudah sesuai lah ya dengan gambar yang ada. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk terkait garis singgung vertikal. Oke, jadi itu tadi ya poin-poin pokok terkait persamaan parametriks, dasar-dasar saja, dan yang lebih banyak itu sebenarnya nanti di koordinat kutub, lebih bervariasi lah ya soal-soalnya. Nah, di sini koordinat kutub, apa itu koordinat kutub? Yaitu titik pada, misalkan titik px, y itu pada koordinat siku-siku, itu bakal memiliki koordinat pr, theta dengan hubungan x-nya sama dengan r cos theta dan y-nya r sin theta. Dengan r-nya itu apa? R-nya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat. Dan tan theta yaitu y per x. Oke, mungkin kita bakal bahas yang ini dulu. Jadi ketika kita punya x-nya r cos theta, y-nya r sin theta, kita bisa buat berarti r-nya adalah x per cos theta. Atau kita juga bisa nyatakan sebenarnya di sini kita punya cos theta adalah x per r. Dan sin theta adalah y per r. Sama kayak tadi, ketika kita kuadratkan cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta, yaitu apa? 1 kan? Dan di sini kita punya x per r, kita kuadratin ditambah y per r, kita kuadratin sama dengan 1. Berarti kita punya apa? Kita punya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi sesuai sama yang ini. Dan kita juga punya kalau y dibagi x, berarti r sin theta dibagi dengan r cos theta. Sehingga apa? Sehingga kita punya r-nya ini kan nggak mungkin 0, jadi bisa kita coret. Dan kita punya sin theta dibagi cos theta adalah tan theta. Jadi sesuai sama yang ini. Ini soal pertama terkait koordinat kutub, yaitu dapatkan panjang busur dari kurva berikut dan berikan gambar sketsa kurva. Jadi di sini R sama dengan 4 cos theta ditambah 3 sin theta. Oke, buat kayak gini sebenarnya bisa langsung kita pakai rumusnya. Itu S itu integral dari alfa sampai beta dari akar. Kalau yang tadi persamaan parametrik adalah dx per dt kuadrat ditambah dy per dt dikuadratin. Kalau ini kita pakainya r kuadrat ditambah dr per d theta dikuadratin d theta. Nah, alfa sama betanya ini gimana? Alfa sama betanya itu batas-batasnya. Jadi gimana kurva-kurva ini ditelusuri dari alfa sampai beta. Kita coba cek ya. Misal
untuk titik R, untuk titik theta sama dengan 0, kita punya apa? Kita punya R-nya sama dengan 4 cos 0 tambah 3 sin 0. Yaitu berapa? Yaitu adalah 4 ya, karena sin 0 adalah 0. Di R-nya 4 ketika theta-nya 0. Terus kalau theta-nya sama dengan pi, kita punya R-nya adalah 4 cos pi tambah 3 sin pi. Sin pi. Oke, nah ini berapa? Min 4. Loh, R-nya kok negatif? Nah, kalau R-nya negatif ini berarti misal gambarnya titiknya kan kalau 0,4 itu ada 4,0 ya. Jadi titiknya kan P, R, theta. 4,0 itu ada di sini 4, sudutnya 0, 4,0. Nah, kalau P dari min 4, pi gimana? Min 4 berarti min 4 ke sini, tapi pi itu 180 derajat, berarti ke sini juga sama 4,0. Jadi di sini ini dua titik ini adalah titik yang sama. Jadi titik dari P 4,0 dan P min 4, pi adalah titik yang sama. Sehingga ini batas-batasnya adalah dari 0 sampai pi. Nah, sekarang kita cari R kuadrat dan dr per theta dikuadratin. Oke. R kuadrat ini agak panjang, jadi 4 cos theta ditambah 3 sin theta dikuadratin. Ditambah turunannya apa? Turunannya 4 cos theta adalah min 4 sin theta ya. Kalau 3 sin theta, turunannya adalah plus 3 cos theta. Ini dikuadratin d theta. Nah, ini integral 0 sampai pi. Yang atas ini, yang sini berarti 16 cos kuadrat theta tambah 2 dikali 4, 8 dikali 3 adalah 24 cos theta sin theta ditambah 9 sin kuadrat theta. Panjang, agak panjang ya ini. Kemudian ditambah min 4 sin theta dikuadratin, jadi 16 sin kuadrat theta ditambah 2 dikali min 4, min 8 dikali 3, yaitu min 24 cos theta sin theta tambah 9 sin cos kuadrat theta d theta. Berarti ini kita punya integral 0 sampai 2 pi 0 sampai pi akar ini 24 cos theta sin theta, ini min 24. Berarti ini bisa kita coret. Ini 16 cos kuadrat theta, 9 cos kuadrat theta, berarti 25 cos kuadrat theta ditambah ini juga 25 ya, jadi bisa kita kurung cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta, dan ini semua adalah satu kan ya, cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Berarti integral 0 sampai pi akar 25 d theta, yaitu adalah integral 0 sampai pi 5 d theta. Dan ini berapa? Ini adalah 5 theta dengan batasnya pi dan batas bawahnya 0. Sehingga ini adalah 5 pi. Oke, ini untuk panjang busurnya. Belum sketsanya ya. Sekarang kita gambar sketsa kurva dari R4 cos theta ditambah 3 sin theta ini. Kita ingat-ingat lagi ya tadi, yaitu X-nya adalah R cos theta. Berarti X per R adalah cos theta. Dan Y sama dengan R sin theta, sehingga Y per R adalah sin theta. Kita substitusi, berarti kita dapat R akan sama dengan 4 dikalikan cos theta adalah X per R, tambah sin theta itu adalah Y per R. Jadi 3 Y per R. Kita kalikan R semua, R kuadrat sama dengan 4X ditambah 3Y. Nah, di sini kita ingat kembali juga bahwa R kuadrat itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Kenapa begitu? Karena kita untuk menggambar ini, biar enak, kita hilangkan
R sama θ-nya. Kita ganti semuanya sama X dan Y. Jadi di sini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4X ditambah 3Y. Nah, ini bisa kita ubah jadi X kuadrat min 4X dan ditambah Y kuadrat min 3Y sama dengan 0. Ini bisa kita bikin jadi kuadrat sempurna. X kuadrat min 4X. Kita tambahkan 4 di sini, kemudian di ruas kanan juga kita tambahkan 4. Tambah Y kuadrat min 3Y, biar kuadrat sempurna berarti tambah 9 per 4. Di sini juga sama, ditambah 9 per 4. Kita batasin. Ini X kuadrat min 4X tambah 4 adalah X min 2 dikuadratin. Dan yang sini adalah Y min 3 per 2 dikuadratin. Sama dengan 4 tambah 9 per 4 adalah berapa? 25 per 4. Karena 16 tambah 9, 25 ya. Nah, di sini kelihatan jelas bahwa ini bentuk persamaan lingkaran, yaitu X min A dikuadratin tambah Y min B dikuadratin sama dengan R kuadrat. Berarti apa? Di sini kita punya lingkaran dengan titik pusat di titik A-nya adalah 2, Y-nya adalah 3 per 2. Dan jari-jari adalah akar dari 25 per 4. Yaitu berapa? 5 per 2. Oke, sekarang tinggal kita gambarkan saja. Tinggal kita gambar. Di sini mungkin 2, di sini 3, di sini 2 ya. Di sini 3 per 2, yaitu 1,5. Dan jari-jarinya 5 per 2. 5 per 2 itu lebih dari 2 ya, yaitu 2,5. Berarti lingkarannya lebih gede, sekitar segini. Ini tembus ya, karena 2,5 di sini. Apakah dia melewati 0,0? Enggak kan, karena ketika X-nya 0, 2 kuadrat, X-nya 0, 2 kuadrat tambah, ternyata dia melewati 0,0. Jadi seperti ini. Ini puncaknya di sini, minimumnya kurang lebih seperti inilah ya. Nah, untuk titik potongnya di sini bisa dicari ya nanti. Jadi kurang lebih seperti ini, dan jelas dia melewati 0,0 karena ketika kita masukin di sini X-nya 0, 2 kuadrat yaitu 4 tambah Y-nya 0 yaitu 3 per 2. 3 per 2 dikuadratin ya 9 per 4. Dapat sama kan 25 per 4. Di kurang lebih kayak gini kurvanya. Soal selanjutnya di sini kita disuruh menggambar dan mendapatkan luas irisan dari kurva R sama dengan sin 2 θ dan R sama dengan cos θ. Oke, buat kurva semacam ini kita gambarkan dulu ya, biar bisa tahu bentuknya kira-kira kayak gimana. Ini dia kurva-kurvanya, dan ini ada kurva dasar, yaitu di sini R sin 2 θ. Ini adalah kurva lurus ya, jadi dasarnya adalah R sama dengan sin n θ. Nah, karena n-nya ini genap, yaitu 2, maka bentuknya ada 4 daun gini. Daun kayak rose dengan 4 daun. Nah, kemudian kalau cos θ itu dia di sumbu X. Jadi dia mendatar kayak gini, pusatnya itu di sini adalah setengah di sini. Ini setengah ya. Karena di sini kurva dasarnya itu adalah dari di sini ada A cos θ. Nah, kita juga punya di sini kan ini juga sama tadi ya, ini cuma 1 karena nggak ada koefisiennya yang lain, jadi panjangnya ini terjauhnya adalah 1. Nah, kalau kita iriskan bentuknya bakal kayak gini. Nah, ini kurvanya simetris ya, jadi ini yang di bawah sumbu X sama di atas sumbu X kan di sini ya, nanti yang dicari itu sama nilainya, dan ini bisa kita cari titik potongnya.
dengan di sini kan R1 adalah sin 2 theta, R2-nya adalah cos theta. Berarti sin 2 theta sama dengan cos theta. Berarti sin 2 theta itu apa? Sin 2 theta adalah 2 sin theta cos theta. Ini berarti dikurang cos theta sama dengan 0. Berarti ini adalah cos theta kali 2 sin theta min 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita punya berarti cos theta-nya sama dengan 0 atau 2 sin theta sama dengan 1 atau sin theta-nya di sini theta sama dengan setengah. Nah, di sini berarti kita punya theta-nya itu berarti di kalau cos 0 cos theta yang 0 itu adalah berapa? Pi per 2 ya di sini. Ini theta-nya sama dengan pi per 2. Terus yang di sini jadi sin theta-nya setengah berarti ini theta-nya adalah pi per 6. Pi per 6 karena sin pi per 6 itu setengah. Dan kita juga punya ya nanti di sini ya ketika ini 0 nanti di sini kita bagi 2 ya di sini karena batasnya beda. Nah, ini di sini adalah yang pi per 6. Ini theta sama dengan pi per 6. Garis kayak gini ya. Nanti kita bagi 2. Jadi yang bagian sini kan 0 nanti. R-nya ketika sin 2 theta-nya 0, dia 0,0 di sini. Ini dia nggak berpotongan sebenarnya. Nah, 0,0 terus sampai disapu. Dia disapu sampai sini, sampai pi per 6. Dan di sini habis pi per 6 kita pakai yang R2 yaitu yang lingkaran ini. Ini kan kalau yang ke atas itu kan pakainya yang rosnya yaitu yang sin 2 theta. Kalau yang sini yang disapu yang atas ini kita pakainya yang lingkaran yaitu yang sin yang cos theta. Kalau yang bawah tadi yang sin 2 theta. Oke. Berarti luasnya itu dapat dirumuskan kayak gimana? Kayak gini. Ya itu dapat dirumuskan gini. L sama dengan tadi dari mana? Dari ini 0 sampai tadi adalah pi per 6 ya, pi per 6. Dan pakainya kalau ruas kurva kutub itu kan setengah R kuadrat ya. Nah, ini yang mana yang kita pakai? Kita pakai yang R1 karena yang tadi dari R1 ya, yang kurva arus tadi R1 theta tambah integral dari pi per 6 sampai pi per 2. Ini juga ada setengah R2 kuadrat d theta. Berarti di sini kita punya setengah integral 0 sampai pi per 6 R1 kuadrat yaitu sin kuadrat 2 theta d theta ditambah setengah integral pi per 6 sampai pi per 2 dari R2-nya. R2-nya adalah cos theta berarti cos kuadrat theta d theta. Nah, ini bisa kita ubah. Ini dari 0 sampai pi per 6. Sin kuadrat 2 theta kita bisa ubah pakai sifat ini ya. Jadi cos 2 theta itu adalah 1 min 2 sin kuadrat theta. Sehingga ketika sin kuadrat 2 theta berarti kita punya ya di sini sin kuadrat theta min 1 cos 2 theta per 2. Nah, ketika 2 theta berarti jadinya adalah 1 min cos 4 theta per 2 d theta. Nah, ini karena dia nggak ada ini juga ya. Kalau kuadrat kan nggak ada bentuk pastinya. Dan ini ditambah setengah integral pi per 6 sampai pi per 2. Nah, cos kuadrat theta ini juga bisa kita ubah. Karena cos 2 theta itu sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Berarti cos kuadrat theta adalah cos 2 theta plus 1 per 2.
Berarti ini adalah 1 plus cos 2 theta dibagi sama 2 d theta. Nah, kita integralin di sini. Ini setengah diintegralin jadi setengah theta terhadap theta ya. Cos 4 theta kita integralin. Jadinya adalah sin ya. Integralnya cos berarti sin 4 theta. Karena 4 theta berarti dibagi 4 ya di sini. Bagi 4. Oke, di sini jangan lupa ini setengahnya aku masukin ke sini ya. Jadi setengah theta ini jadi theta aja berarti. Yang sini jadi theta aja. Min sin 4 theta per 4 dengan batas atas pi per 6 dan batas bawahnya 0. Kemudian ditambah di sini jadi seperempat juga. Tengah berarti jadi theta ditambah cos 2 theta. Itu cos itu kan sin ya, berarti sin 2 theta per 2. Di sini batas atasnya pi per 2, batas bawahnya pi per 6. Oke, mungkin mohon maaf ya, tulisanku agak nggak jelas sedikit, dan ini bisa kita langsung masukin aja. Di sini seperempat dari, kalau kita masukin pi per 6, sin 4 dikali pi per 6, yaitu adalah 2 pi per 3 ya. 2 pi per 3 adalah setengah akar 3 sinnya. Berarti jadinya 1/8 akar 3. Dikurang 0 jadinya udah langsung hilang. Terus ditambah pi per 2. Ini pi per 2. Kemudian ditambah sin pi itu kan 0 ya. Ditambah 0. Kemudian ini dikurang ya di sini. Jadi min pi per 6. Kemudian dikurang sin pi per 3 adalah setengah akar 3. Kalau dibagi 2 berarti 1/4 akar 3 jadinya. Nah, di sini kalau kita hitung di sini nanti pi per 6 dikurang pi per 6 hilang ya. Jadi tinggal pi per 2-nya aja, berarti pi per 8. Kemudian di sini ada 1/8 akar 3, ini 1/4 akar 3 berarti dikurang, ini jadinya 3 dibagi 8 dikali 4 yaitu 32 akar 3. Oke, jadi jawabannya luasnya ini adalah pi per 8 dikurang 3/32 akar 3. Sekarang ini soal terakhir ya, terkait koordinat kutub, yaitu dapatkan kemiringan garis singgung pada kurva berikut, yaitu R sama dengan 3 sin 3 theta, di tetanya adalah pi per 4. Nah, di sini kita pakai kemiringan garis singgung kan turunan kurva di titik tersebut ya, berarti dy per dx-nya, dy per dx, bukan dr per d theta. Ya, dy per dx itu adalah sama aja kayak dy per d theta per dx per d theta. Nah, ini bisa langsung ada rumusnya ya di sini. Rumusnya di sini adalah r cos theta ditambahkan dengan sin theta dikali dr per d theta. Dibagi apa? Dibagi dengan minus r sin theta ditambah cos theta dr per d theta. Oke. Berarti kita punya di sini dy per dx-nya adalah r cos theta. Berarti r-nya adalah 3 sin 3 theta, cos theta dikalikan cos theta tambah sin theta. Turunannya 3 sin 3 theta adalah kita turunkan jadi 3 cos 3 theta dikalikan 3. Berarti di sini jadinya 9 cos 3 theta. Kemudian dibagi dengan minus 3 sin 3 theta dikalikan sin theta ditambah cos theta dr per d theta adalah dikali 9 cos 3 theta. Oke, ini nggak perlu disederhanakan. Langsung aja kita masukkan. Jadi untuk theta sama dengan pi per 4. Berarti kita punya di sini dy per dx-nya adalah, atau kemiringannya adalah 3 sin 3 pi per 4 adalah setengah akar 2
Kemudian cos pi per 4 juga setengah akar 2. Kemudian ditambah sin pi per 4 adalah setengah akar 2. Kemudian dikalikan, berarti ini ada 9 ya, karena dikalikan 9. Kemudian cos 3 pi per 4, karena di kuadran 2 dan cos itu dia negatif, jadinya min setengah akar 2. Dibagi sama berapa? Dibagi sama, di sini kita punya min 3, sin 3 theta adalah setengah akar 2. Kemudian sin theta juga setengah akar 2, karena tetanya pi per 4 ya. Ditambahkan dengan 9. Cos pi per 4 adalah setengah akar 2. Kita kalikan juga di sini min setengah akar 2. Berarti kita punya di sini adalah 3 per 2 ya, di sini jadinya 3 per 2. Karena ini kan per 4, akar 2 kan 2. Kemudian dikurangi, ini karena minus, jadi ini akar 2 dibagi 2, berarti tinggal 9 per 2. Kemudian yang bawah, ini minusnya, minus 3 per 2. Kemudian ini minus juga, minus 9 per 2. Nah ini berapa? 3 dikurang 9 adalah min 6 per 2 dibagi min 3 dikurang min 9, berarti min 3 min 9 berarti min 12 per 2. Berarti min 6 per min 12, yaitu apa? Yaitu setengah ya jawabannya. Jadi kemiringannya adalah setengah, atau kemiringan garis singkungnya itu setengah.